Gengs, gue ini lagi happy banget karena paket Scarlett yang edisi situasi ini udah datang. Wih. Jadi ini tuh rangkaian skincare dari Scarlett yang varian Brightly Ever After. Karena dari kemarin gue udah sempat nih pakai produknya yang udah habis sampai udah buluk. Karena so far emang gue happy ya sama resultnya. Bener-bener ngebantu kulit tuh jadi lebih halus, meratakan warna wajah juga, dan menyamarkan noda-noda gelap, apalagi abis kayak bekas-bekas jerawat tuh, jadi bisa tersamarkan. Jadi gue memutuskan untuk repurchase lagi nih satu box, dan belinya yang edisi Twice ini. Yang bikin beda ini nih, ada bonus gemesnya. Jadi facial wash-nya itu tuh enak banget buat dipakai setiap hari karena kulit bener-bener jadi bersih dan segar, gengs. Terus di sini essence tonernya juga bagus buat menghidrasi kulit biar tetap segar dan cerah. Nah, lanjut ke serumnya. Ini tuh serum udah terkenal banget ya buat mencerahkan sesuai namanya, Brightly Ever After. Terus krim pagi dan krim malam ini dua-duanya wanginya enak banget ya, soft, bikin relax, dan dua-duanya ini juga sama untuk mencerahkan dan menghidrasi kulit di pagi dan di malam hari. Pokoknya namanya produk-produk dari Scarlett mah udah juara lah yang nggak usah ditanya. Nah, kalian ya lagi nyari skincare buat mencerahkan dan bikin kulit halus, apalagi misalkan kalian fansnya Twice juga, harus banget ya cobain produknya Scarlett ini, khususnya yang Brightly Ever After. Untuk link pembeliannya biasa ada di deskripsi di bawah. Hai geng, sesuai requestan dari kalian semua lagi nih. Jadinya hari ini temen cerita lagi ya. Duh, pressure banget nih Oktober jadinya. Udahlah, nggak usah sok-sokan Halloween lah besok-besok lah. Beneran jadi horor nih hidup gue, ditagihin video baru mulu sama kalian. Minta teman cerita terus-terusan. Sampai tiap hari. Bebusa mulutku ini. Kalau tiap hari disuruh ngoceh mulu. Mata ini juga pedih gitu sama merah kan. Mantengin komputer gitu ngedit tiap hari. Bener-bener kalian ya senang melihatku gak punya hari libur, disuruh kerja terus. Astagfirullah, sabar-sabar aja gue jadi babu. Kagak boleh nih ceritanya marah-marah ke majikan. Ingat penyakit jantung kamu, darah tinggi kamu. Ya udah baiklah, langsung aja. Dimana cerita ini datang dari seorang nakes, gengs. Ish, gue salut banget loh ya sama para tenaga kesehatan yang kerjanya mulia banget gitu kan, bantu-bantuin orang sakit. Kagak kayak kalian semua yang ada bikin gue sakit disuruh bikin video mulu. Yolo masih aja ngomel kita. Lah kebayang gak sih bisa kalau jadi nakes? Udahlah kerja kan kadang kita suka lembur. Malam-malam mereka suka diinepin di rumah sakit gitu kan, perkara suruh jaga. Diomelin juga nih sama pasien yang kerjanya komplain mulu tuh kalian. Rasanya tuh diuji kesabarannya kali ya. Tapi masih mending kalau diuji kesabarannya doang. Tapi kalau diujinya udah nyali nih, alias uji nyali sama makhluk tak kasat mata, aduh, agak malas kita. Nah, jadi nakes di sini tuh namanya Dimel. Nah, kalau anak alay zaman dulu suka begitu tuh. Posenya lidahnya suka malah begitu ya. Ih, geli sendiri gue. Nah, kejadian yang dialami sama Dimel ini, itu katanya terjadi di antara tahun 2015 sampai 2018. Sewaktu dirinya tuh masih kuliah di Poltekkes, Politeknik Kesehatan Kota Mataram, Lombok, NTB, jurusan kebidanan. Dan nggak tahu kenapa kebetulan apa gimana nih maksudnya. Kejadian horor yang sering dialami, itu selalu kejadiannya sering banget terjadi di malam Jumat. Kita kan jadi bingung ya, soalnya yang kita tahu nih, mohon maaf, malam Jumat itu bukannya sunnah Rasul. Harus kan jadi kayak, aduh subhanallah malam Jumat nih. Lo kok ini jadi malah astagfirullah. Jadi di sini Dimel dan sama teman-temannya, cewek-cewek semua ya jatuhnya, yang namanya juga kebidanan, dari awal kuliah, mereka udah ada tuh yang namanya praktik kerja lapangan. Ya kadang ke puskesmas, atau kadang ke klinik kebidanan. Muter aja udah pokoknya. Tapi di tahun kedua dia kuliah, yaitu di tahun 2015-nya ya. Kampusnya ini ceritanya ngadain sebuah studi tour. Dimana waktu itu mereka melakukan study tour ke salah satu kampus kedokteran yang ada di Bali. Istilahnya numpang belajar lah. Karena fasilitas di kampusnya si Dimel itu tidak selengkap fasilitas di kampus Bali Sono itu. Pokoknya mereka di sana ini belajar termasuk mempelajari anatomi tubuh manusia, gengs. Pakai mayat asli yang udah diawetin. Kok kita jadi takut ya dengernya ya? Roman-romannya udah kagak bakalan enak ceritanya ya. Nah, menurut Dimel, kalau belajar pakai orang asli begitu yang udah diawetin ya, itu memang cukup ngeri-ngeri sedap suasananya. Ditambah lagi, hawa-hawanya nih waktu praktek, pasti langsung beda. Bikin bulu kuduk merinding-merinding gimana gitu. Ya cuman kalau pas praktik, pasti kan ada banyak orang yang ada sendirian, didampingin. Jadinya dikira ya aman-aman baik. Tapi pas dia balik ke hotel, buat istirahat ya di Bali sana, sebenarnya bukan hotel sih ya, semacam mes gitu. Atau kalau hotel ya jatuhnya berarti hotel melati. Pokoknya dia baru balik, kita ngomongin hotel aja lah pokoknya ya bodoh ya. Sekitar jam 11 malaman. Capek kan nih rasanya nih. Nah, di Mel pokoknya di hotel itu semua murid tuh satu kamar isinya berempat. Umplek-umplek kan. Udah kayak karantina Afi tuh. Afi jangan jauh-jauh misalkan karantina Indonesian Idol gitu biar image-nya kita milenial. Nah, di kamar itu pokoknya ada namanya Kiki, Madu, sama Reski.
Reski nih cewek tapi maksudnya ya. Nah, pokoknya pas Dimel pulang, ternyata Kiki sama Madu nih dilihat-lihat udah tidur. Mereka nih sekasur berdua. Sedangkan tandeman pasangannya si Dimel itu sekasurnya sama si Reski. Dan ternyata di situ Reski belum tidur nih. Ya mungkin nungguin Dimel buat pulang kali ya. Sahabat banget gitu jatuhnya. Dan karena memang sudah malam, Dimel langsung bersih-bersih aja terus lanjut wudhu gitu kan mau sholat isya. Posisinya nih pas sholat, sebelah kanannya sini kasur, sebelah kirinya kamar mandi, terus dia ngadepnya agak miring langsung ke depan televisi. Pas udah lagi rokaat ketiga, mau masuk ke rokaat keempat nih, tiba-tiba dari dalam kamar mandi tuh kedengeran suara cewek ketawa terbahak-bahak, ketawanya tuh kayak seneng banget. Dan masalahnya kalau di dalam kamar mandi kan suaranya pasti menggema ya. Jelas banget itu asalnya dari dalam kamar mandi, gengs. Dimel yang lagi sholat ini kan langsung nggak konsen ya. Mana masih satu rokaat lagi gitu kan. Aduh. Nggak konsen, pengen cepet-cepet aja. Cut. Assalamualaikum gitu. Ditambah lagi si Reski ini nyeletuk. Suara apaan tuh? Gitu. Yang mana kan berarti si Reski juga denger ya. Jadi si Dimel ini nggak salah denger. Dimel langsung cepet-cepet tuh tidur di sampingnya Reski. Narik selimut. Di dalam selimut mereka kayak lihat-lihatan. Dan kayak, tidur aja yuk, kita nggak usah ngecek. Iya tidur lah mereka. Udah merem kan berdua nih, udah sempat tidur. Tapi tiba-tiba mereka nih kebangun karena ada suara kayak keras. Mirip kayak apa ya, benda yang berat jatuh gitu, gengs. Di situ empat-empatnya nih pada bangun semua karena suaranya kenceng banget. Dan pas ngeliat ternyata udah jam 2-an. Yang mana padahal si Dimel sama Reski baru tidur bentar ya. Mereka kayak langsung ngecek ya, suara apa tadi tuh yang jatuh tuh? Dilihatnya semua buku-buku mereka yang tebel, itu pada masih aman, kayak nggak jatuh. Mereka lihat lagi ke seluruh kamar gitu, di lantai nggak ada apa-apaan. Akhirnya namanya Kiki, itu ngecek ke dalam kamar mandi. Nah, di situ anehnya nih masa ya, gengs ya. Kiki ini nemu bungkus pop mie yang posisinya ada di bawah wastafel gitu di dalam kamar mandi. Kan absurd banget, aneh, ngapain naruh pop mie di situ? Bukannya ya dibuang lah ke tempat sampah. Tapi misalkan kalau itu bungkus pop mie yang jatuh kan nggak mungkin bunyinya sampai gedebuk gitu ya. Bungkus pop mie kan ringan dari kardus. Akhirnya sama Kiki itu bungkusnya udah dibuang aja sambil nanya, ini siapa sih yang habis makan pop mie ditaruh sini? Tapi mereka berempat itu ngerasa nggak ada yang makan pop mie hari ini. Kayak nggak ada yang buka pop mie deh. Lah jadinya itu bener-bener misterius banget, gengs. Masa iya ada hantu suka pop mie ya? Ya emang sih pop mie enak, gua akuin. Siapa sih yang bisa menolak kalau mencium aroma pop mie? Apalagi misalkan kalau kita lagi di kereta atau di pesawat, terus ada yang mesen pop mie nih di deket-deket kita. Pas dibuka, diseduh aromanya, cuing, semerbak keciumnya. Emang racun itu bau pop mie ya. Bandit bener tuh baunya. Kita kan pasti otomatis bilang ya ke mbaknya, Mbak, saya juga mau udah satu ya, yang rasa bakso spesial begitu. Ya Allah. Masa iya maksudnya ada hantu keranjingan makan pop mie? Mohon maaf nih ya, perhatian kepada pop mie. Ini kita bukan endorse. Kalau mau endorse boleh masuk di mari. Nah yaudah deh, pokoknya besok malamnya. Biasanya tuh jadwal malam mereka itu udah diatur sama ketua koordinasi. Dikasih makan nasi box gitu setiap jam 7 malam. Jadi dibagiin lah nasi kotak satu-satu. Tapi yang buat bagiinnya, buat keliling kamar itu satu hotel tuh digilir. Dan malam itu kebetulan kamarnya Dimel dan kawan-kawan yang bertugas jadi babu. Keliling deh tuh bagiin nasi box. Nah pokoknya setiap kamar kan tadi terdiri dari 4 orang ya. Dan jumlah nasi box yang disediakan itu pasti selalu pas dengan jumlah murid yang ada. Jadi nggak pernah ada ceritanya namanya kelebihan. Mungkin nih kampusnya medit kali ya. Udah nih keliling mereka. Sampai pokoknya Dimel ini sampai di kamar nomor 20. Pas ngetok, dilihat di dalam, oh ada 5 orang. Ya udah dikasih nih 5 box. Dikiranya si Dimel itu ada anak kelima, anak kamar sebelah kali lagi main di sini. Kan jatuhnya tuh masih jam 7, biasa banget emang. Kalau ada yang keluar masuk nyamperin temen di kamar-kamar sebelahnya. Jadi beneran sama Dimel dikasih ya udah 5 box di kamar nomor 20 itu. Dengan asumsinya pasti nanti di kamar-kamar selanjutnya ada yang isi anaknya cuma 3 orang nih berarti. Karena yang satunya tadi lagi main tuh di sono. Tapi ternyata ujung-ujungnya nasi boxnya kurang, gengs. Karena di kamar-kamar selanjutnya semua isinya tetap 4 orang, kagak ada yang keluar. Kagak ada tuh yang isinya 3 orang. Loh, terus tadi yang di nomor 20, satu lagi tuh siapa? Balik lagi dong nih si Dimel. Pas diketok nanya, dia lihat lagi 4 orang. Ditanya, tadi ada satu lagi tuh siapa? Nggak ada, dari tadi kita berempat. Makanya kita bingung nih dikasih 5 box buat apa? Dikira emang lebihan kali. Jadi sama mereka nih diterima-terima aja. Si Dimel bingung. Jelas-jelas tadi dia ngelihat ada 5 orang di sana kan dihitung 5, makanya dikasih 5. Ini nggak tahu si Dimel yang rabun ya. Atau memang anak-anak di kamar nomor 20 ini yang bohong. Nah kebetulan hari itu tuh, malam Jumat, gengs. Lagi bingung begitu ya, lagi mikir, ini tadi gue salah lihat apa gimana. Tiba-tiba ada beberapa mahasiswi yang teriak histeris dari dalam kamarnya. Sampai satu hotel nih kaget dengernya. Langsung pada kepo kan keluar teriak itu kenapa begitu. Ternyata itu suara teriakan mahasiswa yang lagi pada nonton film horor di laptop. Orang-orang kan pas tahu kayak, ya ilah ngagetin aja. Tapi masalahnya mereka nih bilang, mereka tuh teriak bukan karena filmnya tuh serem. Melainkan tiba-tiba mereka mendengar ada suara cewek ketawa-ketawa dari dalam kamar mandi. Dan pas dicek sama salah satu dari mereka, katanya dia melihat ada sosok yang mirip sama mayat yang mereka gunakan buat anatomi. Gimana ngedenger begitu langsung kayak
diem ya? Dalam hati kan, gue juga kemarin ngalamin nih. Untungnya dia nih nggak ngide nih. Ngecek-ngecek waktu denger suara ketawa-ketawa juga. Langsung lanjut tidur kan. Jadinya, alhamdulillah gue kagak ngeliat penampakan apa-apaan. Jadinya di situ Dimel ya udah diam aja gitu. Terus diam-diam melipir gitu kan. Pergi pulang ke kamar. Kayak, no comment, itu sih derita lo. Masa bodoh nggak mau tahu. ya bener-bener lu si Dimel ya. Ketulah lu, ntar didatengin nih. Jangan komen-komen begitu lu. Sampai beberapa hari setelahnya, studi tour pun selesai. Dan mereka kembali tuh ke Lombok. Yang ternyata selama dalam perjalanannya, banyak tuh dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa lain yang pada ngomongin kejadian-kejadian menyeramkan di hotel tersebut. Jadi banyak yang ngalamin juga. Tapi ya lagi-lagi Dimel cuma nguping aja kayak no comment, itu sih derita lo begitu. Makanya pas Dimel pulang, itu kan dikira udah aman ya. Udah nyampe rumah sendiri nih. Jadi udah nggak ada perasaan was-was lah. Ya kali setan yang ngikut, janji nggak ngikut. Nah malamnya pas mau tidur, kok tau dia denger-denger kayak samar-samar nih gue nge-highlight apa gimana ya. Kayak kedengeran. Ada suara-suara ketawa. Ini suaranya kok familiar ya? Nada dan cengkoknya nih gue kenal nih suara ketawanya nih. Kok mirip sama suara ketawa di hotel kemarin? Didengar-dengar lagi nih, ada suara langkah kaki juga yang makin lama makin mendekat ke arah kamarnya dia, gengs. Dan tahu-tahu pintu kamarnya kebuka, brak gitu. Bukan kayak pelan-pelan, ngek gitu, enggak, brak. Dan kayak ada angin masuk diikuti kayak aroma-aroma kopi. Terus suaranya kedengeran jelas ketawanya, gengs. Dimel langsung lari ngibrit keluar. Gak berani dia balik lagi ke kamar sampai pagi. Nggak tahu kenapa sosok itu bisa sampai ngikut. Pokoknya si Dimel langsung minta bantuan ke ustadz di wilayah rumahnya buat ngusir sosok tersebut. Yang untungnya gampang diusirnya, gengs. Karena sosok itu kayak semacam usil aja nggak jahat. Yang kata ustadznya si Dimel ini, itu mirip sama anaknya si sosok tersebut. Jadi sama sosok itu diikutin. Emang ya, namanya mama, kagak manusia, kagak hantu. Suka banget mirip-miripin orang, dibilang itu mirip anaknya dia. Sering kan lu denger cerita-cerita begini? Kayak, ih anak tante tuh mirip artis ini. Aduh, tante lupa namanya. Pokoknya ada nih mirip artis ini, katanya begitu. Kita masuk kayak, iya aja tante. Ya cuma setelah kejadian itu, Dimel jatuhnya ya suka parno. Kalau lagi sendirian, apalagi berhubungan dengan praktek-praktek gitu kan, pakai mayat-mayat lagi yang diawetin. Sampai-sampai nih ada waktu, si Dimel itu kedapatan praktek di salah satu puskesmas lah ada di kota Mataram. Lagi-lagi entah kenapa emang nasibnya si Dimel aja suka banget kedapatan shift malam di malam Jumat. Nah, sekitar jam 8 malam tuh, mulai jaga nih. Seniornya Dimel di situ ada yang godain. Bilang kayak, hati-hati ya Mel, banyak loh suka yang di sini digangguin nih malam-malam. Apalagi anak baru kayak kamu. Tapi ya mau gimana lagi ya maksudnya si Dimel ya? Dia bisa apa? Mau nolak kan nggak mungkin. Kalau diganggu ya berarti kita berdua diganggu barengan begitu. Aneh-aneh aja nih seniornya kalau ngomong. Pokoknya malam itu, keadaan ruang bersalin ini sepi, gengs. Nggak banyak pasien. Cuman ada satu yang memang baru selesai melahirkan. Tapi memang keadaannya belum boleh pulang. Jadi di ruangan itu cuma ada si pasien tuh ibunya, suaminya, bayinya yang baru lahir, sama anak pertamanya mereka, perempuan lah. Masih kecil juga, baru sekitar 5 tahunan. Nah di situ, si Dimel sama seniornya duduklah di meja jaga yang posisinya di depan ruang bersalinnya. Bengong gitu kan, pelongo, bete, bosen. Karena nggak ada pasien baru lagi, tapi mereka tetap harus standby. Sampai akhirnya tuh jam 10 malam. Seniornya Dimel bilang, Mel, kita ke sana aja yuk, ke ruang istirahat tuh, di sebelah lorong rawat inap. Lebih enak di sana, bisa selonjoran. Ini juga pasiennya kalau ada apa-apa bakalan ngebel, tenang aja, pasti kedengeran. Tapi si Dimel yang mungkin mentalnya masih anak baru, dia mau berdedikasi, tidak ingin meninggalkan pekerjaannya di meja ini. Takut ada apa-apa nanti dia yang disalahkan. Jadinya dia bilang, ya udah duluan aja kan, nanti aku nyusul. Ya udah bener, akhirnya seniornya pergi tuh sendirian. Si Dimel pelangap-pelongo lagi gitu, sendirian ngapain gua ya? Ngerjain tugas aja lah. Ya udah, cari kesibukan dia ngerjain tugas begitu kan. Tahu-tahu si Dimel ini ngedenger suara kayak berisik-berisik dari dalam kamar tuh di depannya. Pokoknya ada suara anak kecil gitu kayak berisik kayak lagi main. Sampai kayak geret-geret kursi kayak grok gitu. Kayak dikira si Dimel itu kan anak perempuan yang di dalam ya, anaknya si bapak ibu. Yang cewek umur 5 tahun tadi bosen kali sendirian. Kagak ada temennya gitu jadi main sendirian. Tapi maksudnya Dimel kayak, ini orang tuanya kagak negor apa gimana sih? Kan kasihan itu ada dede bayi baru lahir keberisikan. Nah maksud hati si Dimel pingin ditegur baik-baik. Sopan lah deh, jangan main-main ya malam-malam gini berisik. Tapi pas dia masuk buka pintu, loh kok hening? Dilihat ibu sama bayinya udah tidur. Sementara bapak sama si anak ceweknya lagi diem aja gitu main HP, anteng posisinya. Bah, Dimel kayak bingung. Oh mungkin suara dari HP kali ya. Si Ade sama bapaknya lagi nonton apa kali yang berisik-berisik begitu. Nah karena udah makin malam pula, akhirnya Dimel nyusulin deh tuh seniornya. Soalnya Dimel emang capek juga lama-lama pengen selonjoran dia. Tapi pas kesana ternyata kok seniornya kagak ada. Ya udahlah mungkin lagi keluar. Dimel rebahan tuh di sofa sambil main handphone di ruang istirahat. Pas lagi main handphone tuh, tau-tau dia denger lagi kayak ada suara kursi roda yang digeret-geret kayak.
gitu. Kan ruang istirahatnya itu di sebelah persis lorong rawat inap ya. Jadi itu suara kursi rodanya terdengar menggema di satu lorong, gengs. Nah, anehnya suaranya itu kedengeran itu kayak bolak-balik kayak mau kemana sih orang pakai kursi roda bolak-balik. Pas coba ngintip keluar, kursi rodanya gerak sendiri. Kayak jalan gitu pelan, terus meluncur nabrak tembok, brak gitu sampai jatuh. Nggak ada orangnya. Dima langsung keluar lah, nyamperin nyari satpam ke parkiran. Tapi pas dilihat, satpamnya ternyata lagi tidur. Mau bangunin nggak enak kan, tapi dia tetap masih ketakutan nih sebenarnya. Jadi Dima duduk di sana aja tuh diem. Biarin deh, satpamnya tidur, yang penting gua di sini sama orang nih maksudnya. Nggak cuma sendirian. Namun lama-lama karena posisinya tuh kan di luar banget ya. Kok ini kayak dingin banget udaranya. Pas dilihat jam ternyata di jam 1-an tuh. Si Dimel coba nelfonin seniornya, tapi handphone seniornya tuh mati. Mau keliling nyariin juga takut dia akan ke dalam lagi. Mikir dia nih, duh gue harus ngapain ya, dia gemeteran. Tapi kan nggak mungkin dia sampai pagi ngejogrok di situ. Kerjaannya dia suruh jagain pasien, bukan jagain motor sama mobil tuh kayak si satpam. Beda job desk. Akhirnya setelah agak tenangan, dia balik lagi itu ke dalam. Nah, pas lagi jalan nih, nggak tahu kenapa emang Dimel ini tipe-tipe orang suka nyari penyakit kali ya. Matanya tuh bawaannya pengen ngeliat ke arah lorong yang tadi ada kursi roda jalan sendiri gitu. Karena kan dia ngelewatin pasti. Dalam hati mau ngeliat aja, kursi rodanya tuh masih ada di situ apa enggak, dia nih halu apa enggak. Akhirnya nengoklah dia, dan kursi rodanya masih ada. Tapi posisinya sudah berbeda. Jadi terakhir kali kan tadi kursi rodanya nabrak tembok terus sampai jatuh kan. Nah, kali ini udah berdiri lagi, tapi posisinya membelakangi Dimel, jadi ke arah sana gitu, gengs. Diam aja tapi di tengah-tengah tuh. Dimel udah telanjur kayak ngeliat kursi rodanya, langsung nunduk terus jalan cepet menuju ke meja jaganya. Udah dia duduk di sana berusaha menenangkan diri nih. Seenggaknya dia mikir kalau gue di sini, di depannya ini kan ada satu ruangan isinya satu keluarga. Kalau ada apa-apa gue lari ke dalam situ aja lah. Makin lama tapi rasa-rasanya kok udara makin dingin ya. Dan situasinya juga sunyi banget. Dimel udah mulai ngomel nih, ini senior gue mana sih kagak nongol-nongol. Di ruang istirahat juga nggak ada, kemana sih? Tahu-tahu ya, karena suasananya kan sunyi banget. Jadi suara sekecil apapun kedengeran. Nah Dimel nggak denger lagi tuh ada kayak, bentar, kok ada suara kursi roda lagi nih jalan. Jadi suara kursi rodanya muncul lagi, geng. Makin lama dari jauh gitu kayak makin deket. Nih, gitu. Refleks si Dimel langsung buru-buru masuk ke ruang depan, ruang bersalin. Dan pas dilihat, satu keluarga ini semuanya posisinya udah tidur. Tapi kan Dimel kayak gemeter ya. Dia nahan takut nih. Berusaha nggak bersuara gitu. Karena takut ngebangunin si keluarga ini. Jadi dia berdiri aja tuh di depan pintu. Sementara kursi rodanya kedengeran itu makin deket. Dan bener-bener sampai di belakangnya tuh, di balik pintunya dia. Kayak tepat berhenti di belakangnya Dimel. Jadi kan si Dimel ini berdiri di belakangnya di pintu nih, depannya keluarga nih. Sambil nutup mulut gini kan. Karena dia ketakutan. Tapi berusaha supaya jangan berisik lah. Takut pasien-pasien di depannya bangun. Namun di belakangnya nih kedengerannya. Itu suara kursi berhenti. Ditunggu kan dia deg-degan sampai kira-kira 30 detikan. Itu nggak ada suara-suara lagi. Dikira Dimel udah pergi kali ya. Sama dia pelan-pelan tuh dibuka pintunya sambil ngintip keluar. Baru dikit nih buka pintunya. Kelihatan tuh ada kursi rodanya masih di depannya. Tapi kali ini ada yang dudukin. Kayak bapak-bapak, mukanya kayak setengahnya rusak banyak gitu katanya. Ya masalahnya, Dimel yakin itu bapak-bapak bukan orang. Lah ini kan area bersalin, bukan area korban-korban kecelakaan. Dan itu bapak-bapak kondisinya udah parah banget kepalanya. Gak mungkin ada orang yang punya luka begitu masih bisa hidup jalan-jalan. Pelan-pelan sama Dimel ditutup lagi pintunya sampai gemeteran dia ketakutan. Dia lihat lagi ke belakang, posisinya satu keluarga ini masih tidur. Dimel bingung nih, aduh gimana nih, kapan bisa gue keluar? Ini seniornya mana sih nggak dateng-dateng? Tahu-tahu dari gagang pintunya kayak ada yang mau buka. Dan baru pintunya kebuka. Dimel udah mau teriak, tapi untungnya dia pakai tangan gitu kan. Dan ternyata itu si bapak-bapak sama si anaknya yang ada di kamar bersalin. Lah, Dimel kaget, bapak dari mana? Si bapak itu bilang, ini tadi anak saya minta jalan-jalan sebentar, bosen dia, nggak bisa tidur kita. Nah masalahnya tadi kan Dimel ngelihat semuanya udah pada tidur. Pas ngelihat lagi, ternyata cuma dari si ibu sama bayinya doang. Dan si bapak sama anak di depannya ini yang asli. Terus yang tadi itu siapa? Karena bingung dan nggak enak sama si bapak, si Dimel langsung keluar. Nggak lama seniornya tuh baru datang nongol. Seniornya nggak ngerti, dikira dari awal ya Dimel di situ, nggak kemana-mana. Pas Dimel nanya ke seniornya, senior itu bilang katanya habis dari warung depan. Di situ Dimel langsung cerita, ngeliat apaan tuh tadi dia. Si seniornya ini malah cuman ketawa sambil bilang kayak, cuma kamu deh yang berani sendirian di sini. Makanya tadi kakak ajakin kamu nggak mau. Nggak pernah ada yang berani jaga sendirian di sini dari dulu. Ya udah selamat aja deh, biar ada cerita di hidupmu. Si Dimel kan dalam hati dongkol jadinya. Bandit kau ya, tak bilang-bilang dari awal. Tahu gitu kan aku ikut. Nah lanjut nih ya. Pokoknya perkuliahannya Dimel terus berjalan. Sampailah dia akhirnya di praktik yang terakhir sebelum skripsian tuh. Yang kali ini si Dimel itu dapat dipraktik di puskesmas lain tapi masih di kota Mataram ya. Ya pokoknya tadi kan ngider aja gitu. Dari satu puskesmas ke klinik begitu. Nah malam itu seperti biasa lagi-lagi kayaknya udah nasib ya. Udah garis tangan.
Si Dimel ini harus kedapatan 2 kali berturut-turut. Shift malam, Rabu sama Kamis. Nah, pas lagi jaga hari Rabu, bidan senior di sana tuh sempat bilang ke murid-murid yang ada, kalian kalau diganggu, baca doa aja ya. Udah, nggak usah takut kalian. Nggak usah dengerin cerita-cerita seniormu. Ya kayaknya si bidan ini emang kayak ngasih suatu solusi ya, disuruh berdoa, nggak usah dengerin seniornya. Tapi kan dibilangin begitu jadi takut, emang ada apaan di puskesmas ini? Ya lagi-lagi si Dimel, itu mau nggak mau harus terima-terima aja. Nggak bisa protes apa-apa. Tapi kebetulan di Rabu itu, mahasiswinya cukup banyak tuh yang melakukan praktik. Sampai ada pokoknya 8 orangan gitulah, termasuk si Dimel dan 1 bidan senior tadi, namanya bidan Lucy. Nah, pokoknya di jam 9 malam, itu ada 2 orang pasien nih yang mau melahirkan. Sebagian mahasiswi diminta untuk membantu bidan Lucy, dan sisanya diminta untuk udah kalian berjaga aja istirahat di ruang KIA namanya. Ya ruang pemeriksaan hamil gitulah, kita juga kurang paham. Termasuk si Dimel yang diminta untuk jaga aja di ruangan tersebut. Nah, di situ dia kenalan sama mahasiswa lain, ada namanya Mira sama Ana. Agak malaman, si Dimel kebelet pipis. Pergilah dia ke toilet nih. Bilik toilet itu tipe-tipe yang bawahnya berongga gitu, guys. Jadi pintunya ngatung, kelihatan tuh di bawahnya ada apaan. Bisa ngintip dari bawah. Nah, waktu lagi ngeden gitu ya, jongkok. Gitu. Dimel ngeliat nih ada bayangan kaki orang yang lewat gitu. Tapi tadi dia nggak denger ada suara pintu kebuka. Kok tau-taunya udah ada yang masuk aja. Ya, tapi dikiranya dia nggak denger aja kali ya. Tapi masalah pas diperhatiin lagi lah. Bentar dah. Kok kakinya nggak napak? Aduh. Nggak lucu banget ini, gue lagi kebelet loh. Dan masalahnya kaki itu berdirinya berhenti di depan pintunya si Dimel, tapi ngadepnya ke samping sana, bukan ke arahnya si Dimel ya. Dimel yang posisinya lagi di dalam toilet itu mau baca-baca doa nih, tapi dia inget kayaknya kalau di dalam toilet katanya nggak boleh baca-baca doa selain doa masuk toilet. Nah, kita juga kurang paham, bener nggak sih begitu? Kalian komen di bawah ya. Akhirnya udah buru-buru tuh si Dimel menyelesaikan hajatnya sambil teriak, tolong jangan ganggu, terus dia gebrak pintu di depannya gitu. Pas lihat lagi kakinya, bener udah hilang, aman. Wah ampun nih, geritak sambel. Ya udah bersih-bersih tuh si Dimel, nge-flash, terus kayak tisu-tisuan gitu kan, ngelap. Tapi kok perasaan bentar deh, kok kayak ada ngeliatin gua ya? Pas dia nengok ke atas, ternyata di situ ada kepala muncul nongol gitu dari bilik sampingnya. Wanita gitu kayak senyum, rambutnya panjang. Ya Dimel langsung astagfirullah. Langsung refleks tadi, dilemparnya itu tisu yang tadi padahal buat ngelap-ngelap ke muka wanita itu. Langsung keluar dia dari toilet. Baru pas di luar toilet, si Dimel langsung baca-baca ayat kursi tuh. Balik lagi dia ke ruang KIA. Dan ngelihat ada si Mira sama Ana yang lagi duduk tuh di meja jaga. Mukanya Dimel udah pucet banget nih sebenarnya. Tapi pas ditanya, kayak kenapa lu Mel? Dimel bilang nggak apa-apa, kecapean aja gua. Dia nggak mau nih suasananya jadi kayak pada parno. Takutnya dia juga takut dibilang halu-haluan kan. Nakut-nakutin doang gitu. Akhirnya sampai jam 2 dini hari, alhamdulillahnya 2 pasien tadi tuh udah berhasil melahirkan. Nah, Dimel, Mira, sama Ana tuh bertugas gantian untuk mindahin pasien ke ruang nifas lah namanya. Tiba-tiba ada satu mahasiswi nih yang datang lari gitu kayak sambil terengah-engah. Dia bilang ke Dimel, Kak, saya pulang ya. Mau tidur di rumah aja saya. Dimel langsung kayak make sure kan, jam segini kamu mau pulang? Yakin? Bahaya loh. Kenapa sih? Dijawab lagi sama anak itu. Iya, saya mau pulang aja, Kak. Dimel yang posisinya lagi repot kan ya? Abis mindahin pasien, kayak ya udahlah suka-suka lu. Ya soalnya dia harusnya juga laporan ke bidan Lucy lah ya, buat isi laporan absen. Ngapa laporan ke gue bilang mau pulang? Nah besoknya Kamis malamnya, si Dimel kan kebagian lagi tuh shift malam. Dan pada malam itu, ada satu pasien lagi nih yang mau melahirkan. Sampai pokoknya baru kelar jam 11-an. Abis sudah selesai, Dimel istirahat tuh di ruang KIA. Sekitar jam 12 malaman, geng, setengah malam nih. Pas semua udah tidur tuh pula satu persatu, Dimel juga udah mulai merem kan mau istirahat. Dia denger kayak ada suara yang bisikin dia. Dek, bangun dek. Dek, bangun dek. Dek, bangun dek. Berkali-kali gitu, gengs. Kayak orang yang bener-bener pengen meminta bantuan yang urgent gitu. Dimelnya masih merem kayak kerep-kerep, kayak di pikirannya, oh ini tuh OB kali ya. Bapak cleaning service ini udah pagi kali bangunin gua gitu kan, bangun. Mungkin dia mau bersihin ruangan apa gimana. Tapi pas Dimel melek, dia udah di tempat yang berbeda, bukan di ruang KIA. Dia sendiri nggak tahu, ini di mana? Ruangannya tuh bentuknya kayak kamar, tapi kayak kamar nggak kerawat, kayak kamar zaman dulu, yang belum direnovasi. Soalnya warna temboknya tuh udah kayak pucet gitu, udah nggak jelas. Dan di situ ruangannya nggak ada siapa-siapa ya, cuman si Dimel sendiri. Bingung dia kayak, loh kok tau gue bisa di sini ya? Ini siapa yang mindahin gua? Dan ini di ruangan mana sih? Lagi kayak bingung gitu ya, ngeliat cari tahu. Tahu-tahu ada yang bisikin lagi. Ada suara itu lagi tadi tuh. Dek, tolong bapak, dek. Dimel kan langsung, itu suara dari mana? Karena di ruangan itu lagi-lagi kosong, nggak ada siapa-siapa selain dia ya. Ya udah, Dimel langsung buru-buru keluar. Dan pas buka pintu, ada si sosok bapak-bapak yang ngomong. Dek, tolong bapak, dek. Bapak nggak bisa ngelihat. Dan pas dilihat, matanya bolong, kagak ada. Dimel langsung lari, menelusuri lorong sampai nabrak si bidan Lucy. Untungnya badannya bidan Lucy ini agak gede nih. Jadi jatuh si Dimel yang terpental. Maaf bu, si bidan Lucy kan kaget juga ditabrak ya. Kamu kenapa sih jam segini lari-lari udah malam?
Ada apa sih, Mel? Saya lihat hantu, Bu. Si Dimel langsung bilang kan. Bangun-bangun saya udah ada di ruangan itu tuh yang di ujung sana. Loh, kok bisa? Serius kamu? Itu ruangan kan dikunci, udah nggak pada dibuka. Udah, kamu balik aja ke ruang KIA sana. Iya, Bu. Ya udah, si Dimel balik. Ya, dia juga main teh ya. Kenapa tahu-tahu kebangun bisa di situ? Masanya beber aneh banget di luar logika. Nah, pas balik ke ruang KIA, ada yang masih bangun juga tuh junior. Lagi duduk di meja jaga. Tapi si junior itu pas ngeliat Dimel langsung kayak nunduk lagi gitu, kayak langsung ketakutan. Nah, dikiranya si Dimel ini semacam junior yang takut sama senior kali ya. Diajak ngobrol sama Dimel. Nggak tidur kamu? Dia langsung ngangkat lagi mukanya. Sambil bilang, enggak kak, kakak udah sadar ya? Ya Dimel bingung kayak, maksudnya? Ternyata si junior itu sensitif. Katanya tadi pas Dimel lagi tidur, si Dimel ini jalan sendiri, tapi kayak kerasukan gitu jalan. Keluar ruangan kayak semacam orang sleepwalking lah. Tapi si junior ini mentang-mentang dia anak baru, jadi dia diam aja nih, nggak berani ngapa-ngapain. Dia bilang katanya fisiknya dia juga lemah, Kak. Jadi saya nggak bisa bantu, cuman sensitif aja tahu, katanya begitu. Ya maksudnya dengar begitu si Dimel kan kayak ngebatin ya. At least bisa kali lapor ke Bidan Lucy, itu kakak senior ada yang kesurupan apa bagaimana? Ngapa lu diem-diem baik, kagak ada inisiatifnya deh. Untungnya gue gak kenapa-napa, kata si Dimel. Nah ternyata junior yang kemarin lari-lari itu minta pulang, itu juga sama gengs. Dia tidur terus tau-tau bangun ada di ruangan itu. Soalnya katanya siangnya dia tuh disuruh ngambil barang di ruangan tersebut. Jadi sama dia emang sempet dibuka tapi nggak dikunci lagi. Nah makanya pas Dimel jalan ke sana tuh nggak sadar. Posisinya ruangannya emang udah nggak dikunci. Tapi sebenarnya Dimel juga agak penasaran sih. Kenapa itu kamar ditutup terus dikunci? Nggak dipakai. Terus tahu-tahu dia dan ada junior lain dipindahin ke sana pas lagi tidur. Maksudnya apakah ada rahasia horor atau gimana nih? Ya tapi kalau dipikir-pikir lagi ya masa bodoh lah. Yang penting dia lulus dan udah deh. Nggak usah praktik-praktik di puskesmas itu lagi. Pokoknya No comment, itu sih derita lo. Masa bodoh nggak mau tahu. So itu tadi teman cerita kali ini. Yang jatuhnya ini mah cerita horor rumah sakit lah ya. Buat kalian yang pada suka jaga malam, ya emang alamat lah kalau suka diganggu-ganggu begitu, harusnya udah biasa. Ya mungkin karena tapi ini rumah sakit jatuhnya tuh hantu-hantu pada pingin minta tolong kali ya. Tolong diobati atau tolong bagaimana. Tapi harusnya minta tolongnya ke orang yang tepat, jangan orang yang penakut. Harusnya minta tolongnya juga ke juniornya itulah yang sensitif, yang indigo. Ngapa jadinya ke Dimel? Tapi si juniornya itu sensitif sih emang ya. Tapi kagak ada inisiatifnya, bener-bener dah. Anak sekarang kalau disuruh kerja, kadang buat kita ngelus dada, ditegur dikit, langsung baper. Kalau gua dulu ya pas magang, wih gojlokannya maut banget jadi babu. Hayu siap, laksanakan. Sampai sekarang kan makanya mentalnya masih sama. Di-push nih sama kalian semua buat mana video baru terus. Siap, laksanakan. Ya nasib ya salam, ya udahlah terima saja. Terima kasih yang udah nontonnya. Kalau kalian mau kirim ceritanya bisa ke email ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.